dalam langkah yang penuh harapan. Dalam perjalanan panjang menuntut ilmu, tibalah saat yang dinanti. Momentum istimewa. Bagi para pejuang ilmu pengetahuan. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang mengujikan di luar disertasi tadi itu IP-nya 3,98. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi akhirnya dinilai 91,23A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusan sebagai Dr. Wahyuni Haji Mai Lili. Dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Di setiap langkah ada perjuangan. Di setiap tetes keringat ada pengorbanan. Di balik setiap keberhasilan ada doa dan kesungguhan yang tak terlihat. Terima kasih kepada para dosen yang dengan sabar menuntun langkah kami. Kepada orang tua dan keluarga tercinta yang tak henti memberi doa dan dukungan. Dan kepada seluruh sahabat seperjuangan, terima kasih telah berjalan bersama dalam kisah indah ini. Kini, perjalanan baru dimulai. Mari melangkah dengan ilmu, iman, dan integritas. Selamat menyaksikan rangkaian acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wahyuni Hamailili, SPD MPD, Program Studi Pendidikan Sains, Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako, dengan judul disertasi saya, Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Komunikasi Matematika dan Noada, disingkat dengan Komatika Noada, untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik. Harapan kami terkait dengan penelitian disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pendidikan yang ada di Sulawesi Tengah maupun di Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Wakil Rektor 1, yang kami hormati Wakil Rektor 2, yang kami hormati Ketua Senat Universitas Al-Hayrat Palu, kami ucapkan selamat datang di Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin 13 April 2026, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promo Venda Wahyuni H. Malili, NIM A203-23006, Program Studi Pendidikan Sains Program Doktor, judul disertasi Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Komunikasi Matematika dan Noada, Komunika Noada, untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa menengah pratama dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, Promo Venda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana dengan hormat Bapak Profesor Dr. Iwan Sutapa Engineering, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati penguji eksternal, pendatang Prof di kampus Tadulako. Yang saya hormati tim promotor, yang saya hormati tim penguji, yang saya hormati Bapak Ibu yang sempat hadir pada ujian promosi doktor. Mohon maaf kami tidak bisa sebutkan persatu kepada datang di ujian di kampus Pasca Sarjana Tadulako. Yang saya banggakan semua mahasiswa siap untuk ujian, Ibu? Ya. Baik. Jadi dengan mohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Esa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Wahyuni Haji Mailili. Saya persilakan promotor saudari Promo Penda untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promo Penda. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Ketua Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako sebagai Ketua Penguji bersama sekretaris. Yang saya hormati pula promotor dan ibu lainnya. Yang saya hormati dan saya banggakan adalah penguji dari eksternal yang terhormat saya sebutkan namanya Bapak Profesor Dr. Mutin dari Universitas Negeri Makassar, sama Bapak Prof di Universitas Tadulako. Dan yang saya banggakan adalah Promo Penda. Selamat Ibu calon doktor Wahyuni Hamayili. Dan yang saya hormati pula seluruh yang berhadir dan hadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya akan bacakan kurikulum dari saudara Wahyuni Hamayili dengan NIM A20323006 yang telah memiliki HX8 serta ID-nya, OSIN-nya juga punya, dan juga punya ID dan Wahyuni Hamayili lahir di Palu tanggal 9 April 1988, merupakan putri ketiga dari pasangan Bapak Harsono Mailili AMD dan Ibu Nur Haida SPD MPD. Pendidikan formal ditempuh pada tahun 1994 di SD Impres Mawang, Sulawesi Selatan. Selama 1 tahun, kemudian pindah ke sekolah di SD Impres Talikse 3 Palu dan lulus pada tahun 2000. SMP Negeri 4 Palu lulus tahun 2003 dan di SMA Negeri 1 Palu lulus pada tahun 2006. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan S1 pada program studi pendidikan matematika di Universitas Tadulako dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan magister di program studi pendidikan matematika pasca sarjana Universitas Negeri Makassar dan lulus pada tahun 2014. Penulis bekerja sehari-hari sebagai dosen tetap di yayasan di program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Al Khairat Palu sejak 2011
hingga sekarang. Dalam karirnya, penulis telah menghasilkan beberapa karya dari jurnal nasional hingga jurnal internasional. Modern, serta ada yang mencatat sebagai hak kekayaan intelektual. Pada tahun 2023, penulis menempuh pendidikan S3 program doktor di program studi S3 Pendidikan Sains di Universitas Tadulako Palu, dan penulis dapat melalui pendaftaran di beberapa tempat ya. Beberapa karya penulis ini banyak tercatat ada 11 karyanya sejak tahun 2023 hingga tahun 2026, termasuk produk yang dihasilkan pada disertasi. Yang paling penting Bapak Ibu, kebaruan penelitian yang dilakukan oleh saudari Wahyuni yaitu terletak pada pengembangan model pembelajaran berbasis komunikasi matematika dan NUADA yang disingkat adalah Komatika NUADA, untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang dirancang secara sistematik, kontekstual, dan teruji secara empiris, bukan sekedar integrasi materi budaya ke dalam pembelajaran. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya mengkombinasikan model pembelajaran yang sudah ada dengan konteks budaya, serta hanya memanfaatkan budaya sebagai konteks ilustratif atau contoh pembelajaran. Penelitian ini menghasilkan model pembelajaran itu yang memiliki komponen model yang sudah teruji, sudah valid, sudah praktis, dan efektif. Adapun komponen pada model pembelajaran berbasis pemahaman NUADA, yaitu yang pertama ada sintaks yang terdiri dari 5 fase, yaitu orientasi budaya, eksplorasi budaya, komunikasi matematika kolaboratif, komunikasi kritis, dan transformasi informasi. Yang kedua, ada sistem sosial yang mengatur interaksi antara siswa dengan guru dan interaksi antara siswa dengan siswa. Prinsip reaksi yang merujuk pada cara guru merespon, membimbing dan memberi umpan balik terhadap tindakan, respon, dan interaksi siswa selama proses pembelajaran. Kemudian karakteristik yang keempat adalah sistem pendukung yang secara eksplisit berlandaskan budaya yang dekat dengan siswa. Dan yang kelima adalah dampak instruksional, menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah dan dampak pengiring berupa kemampuan sosial dan kolaborasi. Penguasaan bahasa, kemampuan komunikasi matematis, serta dapat menumbuhkan sikap toleransi dan apresiasi terhadap budaya lokal, meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian berpendapat, mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif, serta minat dan motivasi. Secara spesifik, kebaruan penelitian ini mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, ada kebaruan konseptualnya, ada kebaruan struktural model, ada kebaruan kontekstual, ada kebaruan teoritis, dan ada kebaruan praktis. Demikian Bapak Ibu Ibu kita dari saudara Wahyuni akan melakukan kembali kepada Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selanjutnya atas permohonan saudari, maka pada hari ini saudari akan mengikuti ujian promosi doktor dan penelitian pengembangan model pembelajaran berbasis komunikasi matematika dan NUADA, atau singkatnya Komatika NUADA. Jadi untuk menunjukkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa menengah pertama. Kami persilakan Sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 398-S/UNGWL.AL.04.02/2026 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi pendidikan sains program doktor Pascasarjana Universitas Tadulako
Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan pertama, mahasiswa peserta ujian terbuka disertasi di bawah ini nama Wahyuni Hamailili, stambuk A203-23006, program studi pendidikan sains, program doktor, judul disertasi pengembangan model pembelajaran berbasis komunikasi matematika dan NOADA untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa menengah pertama. Panitia pelaksana Ketua Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa, Magister Engineering. Sekretaris Dr. Haji Ghazali Limba MPD, penguji eksternal dari Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Nurdin MPD, penguji internal Dr. Dasa Isma Musa MSI, penguji anggota Dr. Rita Lefrida MSI, penguji anggota Profesor Dr. Patudin MSI, penguji anggota Dr. Gandum MSI, penguji anggota Pak Dr. Bakri MSI, dan promotor merangkap penguji anggota Profesor Dr. Ijirana SPD MSI, dan kopromotor penguji anggota Dr. Muhammad Rizal MSI. Konsekuensi pembiayaan yang diperlukan untuk diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 9 April 2026 ditetapkan di Palu Direktur Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa, Magister Engineering, NIK 196061998021001 tercatat ditandatangani dengan barcode. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ghazali selaku sekretaris ujian pada kali ini. Dengan demikian maka saudari Wahyuni Hamailili secara administrasi sudah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian promosi doktor. Siap ujian Ibu? Saya tanya, ada suami atau keluarga kecil Ibu? Adik? Masih ada Ibu kenal? Kenal Ibu? Masih mana ada suami atau keluarga? Ada ya? Bisa menjadi Bapak? Mas suaminya? Di belakang sini Pak. Dekat-dekat Pak. Ini Ibu, suaminya Ibu tahu? Masih kenal ya? Berarti hormat. Saya khawatirkan nanti kalau tidak kenal siapa itu, berarti Ibu berarti sehat berarti. Ya, berarti kenal sudah sama suaminya berarti Ibu sihat. Baik, selanjutnya saya persilakan pembeda untuk memaparkan ringkasan kemudian disertasi sudah sendiri ya. Oke, silakan. Atau berdoa dulu, menunggu silakan. Ya, oke silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor pada hari ini, Bapak Prof. Dr. Insinyur Iwayan Sutapa, Master of Engineering. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dr. Ghazali Limba MPD, sekaligus Ketua Badan Akreditasi PDM Sulawesi Tengah. Terima kasih Bapak untuk kehadiran hari ini. Yang saya hormati promotor saya, Prof. Dr. Ijirana, SPD MSI. Terima kasih Prof. Yang saya hormati pula kopromotor Bapak Dr. Rizal MSI.
Yang sangat menginspirasi saya juga penguji eksternal saya, Bapak Prof. Dr. Nurdin MPD. Selamat datang di Kota Palu, Prof. Ini bertepatan juga dengan hari ulang tahun Kota Palu yang ke-62. Iya, yang saya hormati pula penguji internal saya semenjak seminar proposal hingga sekarang, Pak Dr. Dasa Ismail Musa, MSI. Yang saya hormati anggota penguji juga, Ibu Dr. Refrida, MSI. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Partudin, MSI. Terima kasih kehadirannya Bapak. Dan yang saya hormati tim penguji Bapak Dr. Gandum, MSI, dan Bapak Dr. Bakri Malo, MSI. Serta Bapak Ibu sekalian hadirin yang berkesempatan hadir pada hari ini, perwakilan Rektor Universitas Al-Herat Palu beserta rekan-rekan dan keluarga besar yang hadir pada ujian terbuka pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memaparkan secara singkat terkait judul disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Komatika Noada, disingkat Komunikasi Matematika dan Noada, disingkat Komatika Noada, untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada sekolah menengah pertama. Saya Wahyuni Hamaili dengan NIM A203-23006. Yang melatar belakangi kami di dalam melakukan penelitian ini secara umum, terjadi fenomena di mana matematika dianggap sebagai kumpulan rumus atau abstrak yang kaku. Di tingkat SMP masih banyak siswa yang sudah mampu menghitung secara mekanik, namun gagal ketika dihadapkan pada soal-soal cerita masalah yang memerlukan interpretasi realitas. Sedangkan budaya lokal yang kaya di lingkungan justru jarang dimanfaatkan di dalam proses pembelajaran secara umum. Kemudian juga terjadi adanya gap penelitian. Telah banyak kajian-kajian penelitian yang berbasis hanya berhenti pada eksplorasi budaya saja, tanpa meningkatkan, melihat dan minimnya bahan ajar, perangkat, model pembelajaran secara eksplisit yang mengintegrasikan komunikasi matematika dalam pemecahan masalah. Dan juga hal ini sangat penting di dalam pembelajaran matematika yang relevan dengan kurikulum dan tuntutan abad 21 yang melakukan komunikasi matematika dan budaya secara kontekstual dan komunikatif. Sehingga diperlukan pengembangan suatu model pembelajaran berbasis komatika noada dalam menentukan kemampuan pemecahan masalah matematika. Dengan rumusan masalah, bagaimana gambaran prototipe model pembelajaran berbasis komatika noada, bagaimana validitas, kepraktisan, dan keefektifan model pembelajaran berbasis komatika noada. Dengan tujuan pembelajaran mendeskripsikan gambaran prototipe model pembelajaran berbasis komatika noada, kemudian mendeskripsikan validitas, kepraktisan, dan juga keefektifan model pembelajaran berbasis komatika noada yang dikembangkan. Dalam pengembangan ini, model ini memberi manfaat baik secara teoritis, praktis maupun secara empirik. Dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menyarankan perlu pengembangan suatu model pembelajaran yang berbasis budaya kontekstual bagi siswa. Model pembelajaran berbasis komatika noada di sini didefinisikan sebagai pembelajaran yang inovatif yang mengintegrasikan komunikasi dan noada dengan karakteristik dikembangkan berdasarkan pendekatan CRT dan juga berdasarkan model pembelajaran PBL yang meliputi landasan teori secara kognitivis, konstruktivis, humanistik, dan juga teori komunikasi matematika. Dan berdasarkan pengembangannya diperoleh 5 fase dengan komponen-komponen model pembelajaran yang memenuhi sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan juga sistem dampak instruksional.
Untuk menjawab rumusan masalah tadi, maka digunakan metodologi penelitian. Kami menggunakan Research and Development atau R&D yang 4 fase pengembangan model PRUM. Yang pertama ada preliminary phase, yang kedua design phase, dan juga realisasi phase, dan testing, evaluasi, revisi phase. Subjek penelitian dipilih siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Palu, siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Palu, kelas 8 SMP Negeri 1 Sigi, dan kelas 8 SMP Negeri 13 Sigi. Subjek dipilih karena memiliki karakteristik peserta didik yang cukup beragam dari segi kemampuan akademik maupun latar belakang sosial yang beragam, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih komparatif mengenai keefektifan, kepraktisan model pembelajaran yang dikembangkan. Prosedur penelitian sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya terdiri dari 4 fase hingga memperoleh prototipe, dari prototipe awal hingga memperoleh prototipe final. Instrumen yang digunakan, perangkat pembelajaran meliputi modul ajar yang dihasilkan, bahan ajar, lembar kerja, dan tes hasil belajar. Sementara itu, instrumen penilaian penelitian yaitu instrumen kevalidan, instrumen kepraktisan, dan juga instrumen keefektifan. Teknik analisis data dengan melakukan analisis validitas secara isi maupun konstruk serta reliabilitas, kemudian analisis kepraktisan, data keterlaksanaan pembelajaran, data pengelolaan pembelajaran, serta angket respon siswa dan guru. Sementara itu, keefektifan dilihat dari kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan kuliah dengan analisis keefektifan dan juga end-gain, nilai gain. Hasil dan pembahasan berdasarkan hasil yang diperoleh. Didesain suatu model pembelajaran tadi yang meliputi orientasi budaya, terdapat 5 fase: orientasi budaya, eksplorasi budaya, komunikasi matematika kolaboratif, komunikasi kritis, dan juga komunikasi transformasi. Adapun realisasi, dalam fase realisasi dihasilkan suatu produk buku model pembelajaran berbasis Komatika ada, modul ajar, bahan ajar, LKPD, serta tes kemampuan pemecahan masalah matematika. Hasil analisis pada fase pengujian, evaluasi, dan revisi terdiri dari pravalidasi, kemudian validasi isi atau expert judgment, dan validasi konstruk. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa hasilnya layak dan valid untuk dilakukan uji coba lapangan. Nah, hasil pada fase pengujian tadi kemudian direvisi. Pada hasil uji coba 1, berdasarkan uji coba 1, prototipe model pembelajaran berbasis Komatika ada telah memenuhi valid dan praktis, namun belum efektif, sehingga perlu dilakukan uji coba yang berikutnya. Berdasarkan hasil uji coba kedua, diperoleh prototipe model pembelajaran berbasis Komatika ada yang telah memenuhi kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan, sehingga dapat dikatakan bahwa prototipe final model pembelajaran berbasis Komatika ada yang berkualitas telah memenuhi kevalidan, kepraktisan, dan juga keefektifan. Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka diperoleh gambaran pengembangan prototipe model pembelajaran berbasis Komatika ada mulai dari fase 1 investigasi awal, dari prototipe awal hingga menghasilkan prototipe final. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis Komatika ada telah valid dan praktis dalam menentukan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan pengembangan model pembelajaran berbasis Komatika ada yang menemukan yang pembelajaran matematika yang lebih bermakna ketika dikaitkan dengan konteks sosial, bahasa, dan juga budaya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Post dan Amit 2025 yang menegaskan bahwa konsep yang strategi dalam pemecahan masalah matematika menyatakan bahwa konteks budaya membantu siswa di dalam memahami konsep untuk mengkomunikasikan ide yang menciptakan meaningful learning. Menurut penelitian Lim et al. 2019 dengan pendekatan realistic mathematics education yang menekankan penggunaan konteks yang nyata dalam pembelajaran. Penerapan dilakukan yang mengaitkan konsep matematika dengan aktivitas siswa seperti kue tradisional, kain tenun, bangun adat, permainan tasyaudar, sehingga memudahkan siswa memahami konsep abstrak dalam penerapan pemecahan masalah yang nyata. Adapun kesimpulan di dalam hasil penelitian ini, yang pertama
pertama bahwa prototipe final model pembelajaran berbasis Komatika Noada meliputi sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung dan dampak institusional. Kemudian model pembelajaran berbasis Komatika Noada dinyatakan layak dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika. Model pembelajaran berbasis Komatika Noada dinyatakan praktis dan juga dinyatakan efektif. Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yang pertama, model pembelajaran berbasis Komatika Noada dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran matematika. Penelitian selanjutnya perlu melakukan diseminasi dan uji implementasi pada populasi, jenjang, dan konteks pembelajaran yang lebih luas. Penelitian lanjutan dapat disarankan mengkaji dampak-dampak lainnya selain dampak institusional. Kemudian pembelajaran berbasis komunikasi matematika dan budaya perlu diterapkan pada jenjang dan materi lain untuk menghadapi tuntutan global. Demikian presentasi kami kembalikan kepada Ketua Promosi Doktor. Menguraikan tentang ringkasan disertasinya, baik Bapak Ibu di penguji. Selanjutnya adalah kita akan menguji dari Wahyuni. Sudah siap Ibu Wahyuni ya? Siap, Prof. Baik, saya mulai dari penguji eksternal. Saya silakan Profesor Dr. Mudi MPD untuk menguji. Silakan. Terima kasih, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak yang terhormat, Maha Guru, Maha Terpelajar, Ketua Sidang Ujian Promosi beserta tim penguji lainnya. Mohon izin saya diberi kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Ujian promosi pada dasarnya adalah memberi kesempatan kepada promovenda untuk menjelaskan atau mengemukakan, mempromosikan kebaruan atau novelty, keunggulan atau keandalan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Maka pada kesempatan ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali hal tersebut. Tentu saya tidak akan langsung bertanya apa keunggulan, apa novelty, tapi saya akan antar saudari Wahyuni Hamaili SPD MPD dengan pertanyaan-pertanyaan pengarah. Mudah-mudahan jawabannya nanti sekaligus mencerminkan kebaruan, keunggulan, dan keandalan dari model yang sudah dikembangkan. Ya. Sebelum masuk, saya terlebih dahulu juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada saudari Wahyuni Hamaili SPD MPD yang sudah sampai pada jenjang ujian promosi ini, yang insya Allah sebentar lagi kalau ujiannya lancar akan dikukuhkan menjadi seorang maha terpelajar, doktor dalam pendidikan sains. Baik, saya mulai. Setelah saya cermati dan membaca secara saksama model Komatika Noada yang saudari Prof. Venda kembangkan, terlihat bahwa grand teori yang menjadi basis pengembangan model ini secara kuat adalah kombinasi antara teori belajar kognitivistik, strep konstruktivistik, dengan teori belajar humanistik. Ya, itu dari kajian teori sangat jelas terlihat. Dalam teori belajar kognitivistik atau konstruktivistik dikenal terminologi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, biasa juga disebut dengan student centered learning. Sementara dalam pembelajaran yang berpusat, pembelajaran yang berbasis teori belajar humanistik, ada istilah atau terminologi yang dikenal dengan istilah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Jadi ada yang berpusat pada peserta didik, ada yang berpihak pada peserta didik.
tolong jelaskan seperti apa hubungan kedua terminologi ini, karena tadi sudah dijelaskan teori yang mendasarinya kognitivistik, konstruktivistik, dan teori humanistik. Dan jelaskan pula apa kelemahannya kalau dalam pembelajaran itu hanya mengakomodasi salah satunya saja, berpusat pada peserta didik tapi tidak berpihak pada peserta didik, atau sebaliknya berpihak pada peserta didik tapi tidak berpusat pada peserta didik, sehingga Anda merasa penting untuk mengembangkan model yang mengakomodasi keduanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab, Prof. Dalam pengembangan model pembelajaran berbasis kromatika noada sebagaimana telah disebutkan tadi, berdasarkan dilandasi oleh teori kognitivis dan konstruktivis yang mana terpusat pada peserta didik yang memiliki hubungan erat dengan pembelajaran yang berpihak terhadap peserta didik. Yang peserta didik teori humanistik. Nah, teori kognitivis dan konstruktivis ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Jane Piaget dan Lev Vygotsky yang menekankan bahwa peserta didik merupakan subjek aktif yang membangun sendiri pengetahuannya melalui proses berpikir, interaksi, dan juga pengalaman belajar. Nah, dalam konteks ini, pembelajaran berpusat pada peserta didik berarti memberikan ruang kepada peserta didik bahwa untuk mengeksplorasi, mengkomunikasikan matematika serta mengkonstruksi makna sendiri dalam proses pembelajaran secara mandiri. Kemudian secara sosial, sementara itu teori humanistik sebagaimana yang disebutkan yang dipelopori oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers itu menekankan pada pentingnya memperlakukan peserta didik sebagai manusia yang utuh, yang memiliki kebutuhan emosional, kemudian nilai dan juga motivasi serta latar belakang budaya yang berbeda. Sehingga pembelajaran yang berpihak pada peserta didik berarti menciptakan lingkungan belajar yang empatik yang menghargai potensi individu serta mengintegrasikan aspek seperti noada yang dikemukakan dalam model pembelajaran ini menjadi bermakna. Dengan demikian, kalau kita melihat hubungan keduanya bahwa bersifat komplementer, di mana pendekatan konstruktivis dan kognitivisme ini menguatkan dimensi intelektual dan juga proses berpikir secara matematis, sedangkan pendekatan humanistik menguatkan dimensi siswa dari segi afektif, kemudian motivasinya, dan juga kultur peserta didik. Nah, selanjutnya, bagaimana apabila pembelajaran ini hanya mengakomodasi salah satu dari teori yang disebutkan, maka akan muncul berbagai kelemahan yang signifikan, Prof. Apabila hanya berfokus pada kognitif saja atau konstruktivis saja, maka pembelajaran ini akan cenderung menitik beratkan pada proses berpikir dan hanya penguasaan konsep saja tanpa memperhatikan kondisi emosional dan juga latar belakang budaya siswa. Kemudian sebaliknya, kalau hanya mengandalkan pendekatan humanistik saja, maka pembelajaran hanya menjadi lebih nyaman saja, hanya menghargai peserta didik dan mungkin akan beresiko kurangnya atau memiliki struktur berpikir yang lebih logis, utamanya dalam pembelajaran matematika secara sistematis, dan tidak akan berkembang tidak optimal. Olehnya, integrasi ketiga teori dalam model pembelajaran berbasis kromatika noada sebagaimana yang disebutkan itu menjadi penting untuk menghasilkan pembelajaran matematika yang tidak hanya mengembangkan kemampuan komunikasi dan juga daya nalar siswa, tetapi juga diperlukan nilai, motivasi, serta keterkaitan budaya dengan peserta didik. Demikian, Prof. Cukup, bagus. Saya minta persetujuannya kalau begitu. Bisakah dikatakan bahwa model yang Anda kembangkan ini merupakan solusi dari kelemahan model pembelajaran selama ini yang hanya mementingkan kognitivistik atau konstruktivistik yang berpusat pada peserta didik tapi tidak memperhatikan keberpihakan pada peserta didik. Demikian juga sebaliknya, banyak juga model-model yang hanya mementingkan keberpihakan pada peserta didik tetapi tidak memberi kesempatan yang seluas-luasnya
kepada mahasiswa untuk melibatkan intramental mereka dalam proses. Setuju? Setuju, Prof. Oke, bagus. Itu sudah ditemukan salah satu kelebihan, salah satu keunggulan atau kebaruan. Baik, saya lanjut. Pertanyaan kedua, tadi di kajian teori juga sudah banyak disinggung pada saat presentasi juga. Jauh-jauh sebelum model ini dikembangkan, para pakar pendidikan, khususnya pendidikan matematika, juga sudah banyak melakukan penelitian-penelitian yang menghasilkan pendekatan-pendekatan dan model pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kalau saya sebutkan contoh, misalnya kalau dalam matematika itu pendekatan realistic mathematics education atau RME. Kalau dalam pendidikan sains dan IPA itu contextual teaching and learning (CTL). Kemudian ada juga pembelajaran quantum teaching and learning. Itu semua sebenarnya juga sudah memasukkan atau memperhatikan aspek pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Tetapi apakah menurut Anda itu belum cukup sehingga dalam model ini Anda lebih mengedepankan lagi aspek keberpihakan itu dengan mengambil konteks budaya ada? Silakan dijelaskan. Baik, Prof. Sebagaimana yang dikemukakan terkait penelitian sebelumnya yang berpihak pada peserta didik, sebagaimana disebutkan ada realistic mathematics education yang dipelopori oleh Hans Freudenthal, kemudian CTL contextual teaching and learning, dan juga model quantum yang dikembangkan oleh Bobby de Potter, telah memberikan kontribusi besar dalam pembelajaran matematika yang lebih bermakna dan juga aktif. Namun keunggulan utama di dalam model pembelajaran berbasis Kumatikan yang ada ini terletak pada integrasi yang lebih spesifik, Prof, dan juga sistematis antara komunikasi matematika sebagai kompetensi inti basis dari model pembelajaran ini dan nilai-nilai budaya tadi yang ada sebagai konteks pembelajaran. Nah, jika RME itu menekankan pada realitas kontekstual secara umum dan juga CTL pada keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari, maka model pembelajaran berbasis Kumatikan yang ada melangkah lebih jauh, Bro. Karena dengan mengangkat budaya lokal sebagai sumber belajar yang otentik, kemudian sehingga dapat membuat konsep matematika yang kita ketahui secara umum merupakan pembelajaran yang banyak bersifat abstrak, sehingga konsep matematika tadi itu dibuat lebih mudah dipahami, tetapi juga dapat memperkuat identitas budaya peserta didik. Nah, selain itu kalau kita bandingkan dengan model pembelajaran quantum learning, lebih memfokuskan pada suasana belajar yang menyenangkan. Pada aspek psikologi siswa, model pembelajaran berbasis Kumatikan ada secara eksplisit mengarahkan siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis baik secara lisan maupun secara tulisan dalam konteks budaya, sehingga terjadi integrasi antara aspek kognitif, afektif, sosial, kultural secara lebih utuh. Dengan demikian, model pembelajaran ini tidak hanya menghasilkan pemahaman konsep yang baik, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir, berkomunikasi, serta berkesadaran budaya secara simultan. Demikian, Pak. Saya juga minta persetujuan. Setujukah Anda kalau saya mengatakan bahwa pendekatan dan model pembelajaran yang dikembangkan oleh para pakar selama ini masih bersifat general dan universal, sehingga pada saat diimplementasikan pada lokasi-lokasi tempat-tempat tertentu, maka perlu melakukan adaptasi dan penyesuaian. Salah satu bentuk adaptasinya adalah dengan mengambil konteks-konteks yang betul-betul dekat dengan mereka. Dalam hal ini adalah budaya. Itulah yang disebut dengan lokal teori. Setuju? Setuju, Prof. Bagus. Masih ada waktu, Prof? Satu lagi? Silakan, Pak. Karena saya masih butuh menggali lebih jauh lagi tentang kebaruan ini.
tentang perspektif masa depannya. Kalau tadi tentang latar belakang, sekarang masa depan. Kualitas dari sebuah model pembelajaran selain dilihat dari kebaruan dan novelty dan banyak sekali yang sudah disampaikan oleh promotor Prof. Iji, sudah banyak sekali tentang kebaruannya. Tetapi jangan lupa salah satu faktor juga yang turut menentukan kualitas dari sebuah model pembelajaran dihasilkan itu adalah kemampuan adaptif, kemampuan adaptasi terhadap kondisi pembelajaran terkini. Ya, percuma kalau model yang dikembangkan oleh Wahyuni berhenti sampai di sini. Akan jauh lebih bagus kalau model itu bertahan lama dan mampu beradaptasi dengan kondisi atau perkembangan pembelajaran matematika ke depan. Salah satu perkembangan terbaru yang hangat didiskusikan saat ini dan di kajian teori juga saya lihat ada juga di situ adalah deep learning, pembelajaran mendalam dengan 3 prinsip dasarnya, yaitu joyful learning, mindful learning, dan meaningful learning. Apakah menurut Anda model yang Anda kembangkan ini mampu beradaptasi dengan 3 prinsip itu? Kalau iya, tolong dijelaskan satu persatu. Silakan. Model pembelajaran berbasis Komatikano ada sebagai pengembangan pembelajaran berbasis komunikasi dan budaya, tidak hanya mengandung unsur kebaruan sebagaimana yang disebutkan novelty, tetapi juga adaptif terhadap paradigma pembelajaran terkini, termasuk khususnya pembelajaran konsep deep learning tadi yang menekankan 3 prinsip utama. Yang pertama, joyful learning, mindful learning, dan meaningful learning. Pada aspek joyful learning dalam konteks pembelajaran berbasis Komatikano ada tercermin melalui penggunaan konteks budaya yang disebutkan tadi ada sebagai sumber belajar yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Ketika siswa belajar matematika melalui cerita, praktik, atau fenomena budaya yang mereka kenal, proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, tidak menegangkan, dan mampu mengurangi kecemasan terhadap matematika. Aktivitas komunikasi matematika sebagaimana yang tertuang dalam sintaks model pembelajaran ini seperti diskusi kelompok, presentasi, dan juga berbasis konteks budaya serta eksplorasi masalah kontekstual, menciptakan suasana belajar yang aktif dan juga menyenangkan sehingga siswa terlibat secara emosional positif di dalam pembelajaran. Prinsip yang kedua, mindful learning, terwujud dalam penekanan pada kesadaran berpikir dan refleksi dalam proses komunikasi matematika. Dalam model ini, peserta didik tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga diminta untuk menjelaskan alasan, menyusun argumen, serta merefleksikan proses berpikir mereka, baik secara lisan maupun tulisan. Kegiatan ini mendorong siswa untuk belajar secara sadar atau aware, terkontrol dan juga mendalam, sehingga mereka memahami bagaimana dan mengapa suatu konsep matematika itu bekerja. Integrasi budaya juga memperkuat pada aspek ini, di mana siswa diajak untuk mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman dan nilai yang telah mereka miliki. Kemudian pada aspek yang ketiga, aspek meaningful learning, sangat kuat dalam konteks Komatikano ada ini. Karena pembelajaran tidak hanya bersifat abstrak semata, melainkan dikaitkan secara langsung dengan konteks kehidupan nyata dan budaya lokal. Konsep matematika dibangun dari situasi yang bermakna bagi siswa, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak mudah dilupakan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, melalui komunikasi matematika, siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengartikulasi makna tersebut kepada orang lain, sehingga terjadi penguatan pemahaman secara konseptual dan juga sosial. Dengan demikian,
model pembelajarannya tidak hanya memenuhi tuntutan dalam penyelesaian kami dan tuntutan kebaruan tadi, tetapi juga selaras dengan arah perkembangan pembelajaran modern berbasis deep learning karena mampu menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan tadi, joyful, kemudian berkesadaran, reflektif, yang mindful, serta bermakna, meaningful, secara terpadu di dalam pembelajaran matematika. Demikian, Prof. Baik, Promovenda sudah sangat layak menyandang predikat maha terpelajar. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Pimpinan Sidang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nurdin. Ini artinya dalam mewakili mungkin teman-teman penguji karena waktunya sudah tidak gitu. Maka dari di penguji dan pemotongan juga kita kasih waktu 3 menit saja ya, karena sudah terwakili oleh Prof. Nurdin. Luar biasa, Bapak Ibu sudah lancar sudah menjawabnya tuh. Karena biasanya kalau stres itu nggak bisa menjawab, sudah kaku duluan tuh. Tapi luar biasa. Maka karena didukung oleh suami datang ke depan juga, itu ada supportnya itu Pak. Jadi Bapak kalau di belakang juga kelihatan sama Ibu Wahyu itu. Jadi dengan ada suami di depan, support sama Bapak Ibu dari Profesor juga, sehingga alhamdulillah lancar Ibu Wahyu menjawab yang luar biasa. Pertanyaan dari Prof. Nurdin itu artinya sains itu. Baik Bapak Ibu, saya duduk saja untuk menguji. Yang akan menguji sekali lagi mohon 3 menitan saja. Pak, stop. Ya, silakan Pak Dr. Dasa Ismail Syah MSc. Atas waktu dan kesempatannya, walaupun waktu hanya maksimal 3 menit, saya coba memaksimalkan waktu yang diberikan. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Promovenda melalui jalan yang panjang berliku penuh tantangan dari tangan sampai juga lah pada titik ini. Oke, saudara mengembangkan model Komatika Noada. Setelah Anda kembangkan itu, saya ingin tahu bagaimana kira-kira implikasinya. Kemudian, apakah ada kelemahan-kelemahan dari pengembangan model Komatika Noada ini? Lalu kira-kira solusi yang Promovenda tawarkan itu apa? Terima kasih. Implementasi dari pengembangan model pembelajaran berbasis Komatika Noada ini tentu dapat dilihat dari keunggulan-keunggulan yang diperoleh dalam hasil penelitian ini. Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman konseptual siswa secara mendalam dengan penguatan konteks budaya tadi yang membuat konsep matematika tidak hanya bersifat abstrak semata, tetapi lebih mudah memahami struktur masalah karena dekat dengan siswa. Kemudian menguatkan kemampuan pemecahan masalah melalui komunikasi matematis, diskusi, argumentasi, dan juga refleksi simbolik. Kemudian dapat menumbuhkan afektifnya tadi, tidak hanya kognitif, tetapi menumbuhkan sikap toleransi budaya di dalamnya. Membiasakan sikap sosial dan juga kolaboratif, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan identitas dan apresiasi budaya, serta mengembangkan keterampilan komunikasi matematika siswa. Sebagaimana dalam penyusunannya juga, model ini memiliki kekurangan, kelemahan, yaitu membutuhkan perencanaan yang lebih kompleks dan juga harus memahami sifat budaya secara mendalam dalam menyelesaikan masalah kontekstual, tetapi memenuhi standar kurikulum. Kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama, diskusi eksplorasi dan konteks budaya. Kemudian mungkin resiko fokus bergeser pada konsep matematika, serta memerlukan evaluasi yang lebih kuat dan ketergantungan pada keterampilan komunikasi peserta didik. Mungkin kecenderungan yang memiliki kemampuan komunikasi yang rendah itu akan mengalami hambatan. Namun untuk meminimalisir kekurangan tersebut, di dalam buku model pembelajaran berbasis Komatika Noada
diberikan petunjuk penggunaan untuk memudahkan guru atau para pendidik untuk mengimplementasikan penggunaan model pembelajaran berbasis online. Demikian, Pak. Pas 3 menit, Pak. Lanjutnya Ibu Dokter Alika juga itu sama juga Bu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan selamat ya kepada kita yang sudah sampai ke tahap ini. Semoga nanti bisa mengembangkan ilmunya lebih baik lagi. Oke, karena saya diberi waktu 3 menit, jadi mungkin sedikit saja yang saya bukan pertanyaan tapi penguatan dari pemerintah. Apakah ini kan ada modelnya sudah dikembangkan sendiri oleh pemerintah dan sudah diuji juga. Apakah ada rencana jangka panjang untuk pengembangan model ini atau pendampingan sehingga model ini dikenal secara nasional? Ya, baik Ibu. Sebagaimana batasan yang kami yang terdapat dalam penelitian pengembangan model ini, kami hanya menguji sebatas rumusan masalah bagaimana pengembangan prototipe model pembelajaran berbasis informatika yang ada, kemudian bagaimana kevalidan dan kepraktisan model pembelajaran informatika yang ada. Hanya sebatas fase pengujian, sehingga model ini memang untuk saran ke depan akan kami diseminasikan, kemudian kami terapkan kepada jenjang pendidikan sekolah lainnya selain sekolah pada subjek yang disebutkan di dalam ini. Demikian. Pak, sudah sama 3 menit. Selanjutnya Bapak Profesor Dr. Fakri Devi. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama keluarga besar Universitas Al-Herat. Ya, karena waktu juga dibatasi, maka saya hanya mau bertanya terkait dengan kata menumbuhkan. Dalam judul Anda ini menumbuhkan, pemahaman saya yang namanya menumbuhkan itu ibarat kalau kita menanam atau mencangkul sebuah pohon, ya, kalau kita mau menumbuhkan akar maka ada buah perangsang. Ya, jadi kalau buah perangsangnya ini ya berarti komatikan wadah yang Anda gunakan. Kenapa yang saya mau tanyakan, kenapa Anda menggunakan kata menumbuhkan dalam kaitannya dengan di abstrak? Itu justru bukan menumbuhkan tapi meningkatkan saja dari 58 menjadi 82%. Jadi pemahaman saya yang namanya menumbuhkan itu dari belum ada menjadi ada. Saya perhatikan juga dalam pikirannya bahwa pretestnya itu sudah ada sebenarnya sedikit, bukan sama sekali tidak ada. Kira-kira bagaimana penjelasan Romo Penda terkait dengan kata menumbuhkan itu? Apa sebenarnya yang Romo tumbuhkan? Apakah hanya kemampuan pemecahan masalahnya atau ada yang lain? Terima kasih. Terkait dengan kata menumbuhkan pada judul penelitian ini, sebagaimana yang diungkapkan dalam menjawab rumusan masalah, kami menggunakan metode penelitian Bloom dengan menggunakan 4 fase. Pada fase awal yaitu primary phase, yaitu kami melakukan investigasi awal, tadi sudah disebutkan dengan adanya penggunaan pretest tadi. Kenapa dari hasil tersebut memang hasilnya diperoleh kemampuan pemecahan masalah masing-masing siswa itu, hasil analisis pendahuluan memang masih
kurang, masih rendah, masih kurang. Kemudian yang memang di sini tujuan sebagaimana model pembelajaran pada umumnya memiliki tujuan tertentu. Jadi tujuannya di sini memang untuk kemampuan pemecahan masalah. Jadi memang kata-kata tumbuh itu kami pilih karena memang awalnya berdasarkan hasil investigasi awal itu memang kemampuan itu masih kurang, bahkan masih rendah, sehingga kami menggunakan kata menumbuhkan. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Prof. Pak Sugeng Ibrahim. Artinya Bapak Dr. Gantung MS. Terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Komisi pada hari ini, dan khususnya saya ucapkan sebanyak terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir pada hari ini. Saya tadi tertarik dengan pertanyaan. Saya sudah acak-acak dengan pertanyaan saya sama dengan Pak Prof. Pak Tudin sama tadi, tumbuh tadi, apakah belum tumbuh? Ternyata sudah ditanyakan oleh Pak Prof. Akhirnya saya bertanya pada apa hubungan komunikasi matematika ya, ini bukan komunikasi secara umum, dengan pemecahan masalah matematika. Ya, itu pertanyaan saya. Baik, Bapak, saya coba menjawab. Jadi pemilihan basis tadi ini komunikasi matematika dan juga budaya dalam model pembelajaran berbasis komunika yang ada untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika secara utuh, yaitu karena tidak adanya aspek prosedural, tetapi hanya pemahaman konseptual secara bermakna, secara teoritis. Kemampuan pemecahan masalah tidak dapat dilepas dari proses mengkomunikasikan ide baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana ditekankan oleh George Polya dalam tahapan pemecahan masalah yang melibatkan pemahaman masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan juga refleksi, sehingga komunikasi matematika memungkinkan peserta didik untuk mengorganisasi pikiran, menjelaskan strategi, serta mengevaluasi solusi, sehingga proses berpikir menjadi lebih struktur dan juga mendalam. Demikian, matematika sebagai basis, pemecahan masalah sebagai tujuan dalam model ini. Ada Bapak Dr. Bakri MSc. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Ketua Bagian Perangkat, yang saya hormati Bapak Ibu penguji, yang saya hormati Bapak Ibu promotor serta hadirin yang hadir pada tempat ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada kesempatan ini bisa menguji Promopindah. Dalam pelaksanaan penelitian, terutama dalam uji coba, saya melihat Promopindah menulis itu yang melaksanakan penelitian pada uji coba 1 dan uji coba kedua itu adalah guru yang berada di sekolah tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di CT 1 Palu, CT 1 Sudah, 13 Tinggi. Pertanyaan saya adalah kenapa Promopindah menggunakan guru sebagai pelaksana penelitian dalam uji coba yang Anda lakukan, sementara model pembelajaran ini belum disosialisasikan atau mungkin belum diketahui oleh guru tersebut. Ya, dijawab pertanyaan saya. Dalam metodologi penelitian, salah satu fase yang terakhir yaitu fase pengujian revisi. Pengujian tadi sebagaimana yang diungkapkan, mungkin saya koreksi Bapak,
Pada pelaksanaan dalam tahap pengujian itu ada 3 kegiatan utama, yaitu ada kegiatan FGD sebelum melakukan pengujian. FGD itu kami lakukan juga kepada guru-guru. Namun pada kegiatan real penelitian itu uji coba 1 itu penelitian dilakukan. Nah, sehingga pada saat sudah terbiasa siswanya diterapkan model ini, kemudian diimplementasikan oleh gurunya langsung. Seperti itu. Terima kasih Prof untuk kalinya. Selamat ini dan keluarga besar, baik keluarga besar terkhusus pada ini maupun dari Universitas Al-Khairat. Tadi kan Ibu ini sudah menjawab pertanyaan dari kita bahwa hasilnya nanti masih saya mau diseminasi. Saya akan berpikir jauh ke depan. Jika hasil diseminasinya terima oleh masyarakat, karena diseminasi adalah penyebab besar. Menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan ke depannya? Dari hasil ini Ibu, diseminasi nanti kan kita berharap bahwa itu sukses. Apa itu yang Ibu harapkan? Baik, Prof. Jirana. Pertama tentu jika diseminasi tersebut berhasil, sukses, maka kami sangat merekomendasikan pembelajaran model ini pada Menteri Pendidikan RI tentunya pada level kebijakan. Kenapa? Dengan model pembelajaran ini dapat direkomendasikan sebagai suatu pendekatan kontekstual dalam kerangka kurikulum nasional yang dikelola oleh kementerian. Model ini tidak harus menggantikan pendekatan yang sudah ada, tetapi diposisikan sebagai best practice inovatif yang memperkuat pembelajaran khususnya matematika yang berbasis komunikasi dan budaya lokal, di mana kebijakan ini dapat dituangkan dalam pedoman pembelajaran yang mendorong integrasi komunikasi matematis dan kearifan lokal di berbagai daerah khususnya di seluruh Indonesia. Demikian. Ya, saya tambahkan sedikit. SDN diharapkan kepada kota dan sini dan sekitarnya ini perlu disebarluaskan supaya mereka yang di sekolah SMP khususnya itu bisa menggunakan modelnya Ibu. Kita tunggu ke depan. Terima kasih. Selamat ya Ibu hari ini. Terima kasih Prof. Ketua yang saya hormati keluarga besar Universitas Al-Khairat dan keluarga besar Pemerintahan. Saya punya pertanyaan ini adalah kira-kira ini model ini apakah bisa diterapkan di SD? Karena ini kan di SMP di judul, apakah bisa diperluas sebagaimana pertanyaan Ibu Esma tadi bahwa sangat adaptif dengan perkembangan, sementara mungkin di sana itu yang mana sekolah itu adalah SD, apakah ini bisa diperluas ke sekolah dasar? Dan mungkin Pemapinda berharap bahwa model saya ini bisa diterapkan di daerah sini, paling tidak di sekolah di SMP atau di SD. Itu pertanyaan saya, apakah bisa diperluas ini? Terima kasih. Hasil pengembangan model pembelajaran berbasis komatika NOADA ini kami rasa dapat diterapkan di jenjang pendidikan lainnya. Kenapa? Karena model ini tidak hanya bersifat kontekstual secara sempit, melainkan memiliki struktur yang fleksibel dan juga adaptif. Secara konseptual, kekuatannya itu terletak pada integrasi antara komunikasi matematika dan budaya lokal NOADA. Dalam implementasinya, istilah NOADA di sini Bapak tidak harus kita pahami secara eksklusif sebagai budaya Sulawesi Tengah, tetapi dapat dimaknai sebagai representasi nilai kearifan lokal dan juga praktek budaya di masing-masing daerah. Dengan demikian, di wilayah atau jenjang pada komponen budaya model ini dapat disesuaikan dengan karakteristik tanpa mengubah kerangka utama model pembelajaran. Demikian. Selanjutnya Mas Ferry supaya
oleh Ibu Wahyuni Mailili. Sebenarnya beliau ini adalah asesor kami yang ada di Badan Akreditasi Nasional bersama Pak Fatrudi. Kebetulan saya pengamat budaya, khususnya budaya di Sulawesi Tengah, dan mengena betul apa yang disampaikan, sehingga Pak Dr. Rizal tadi tanyakan apakah hanya bisa diajarkan di SMP tempat penelitiannya. Ternyata jawaban Promovenda semua tinggal menyesuaikan. Baik, kalau memang menyesuaikan, bagaimana tiba-tiba Anda mengambil noada sementara unsur kebudayaan itu ada 7 kalau menurut pembicaraan Indra. Ya, kenapa tiba-tiba mengambil noada? Itu kan akumulatif semuanya ya. Sementara ada bahasanya, ada sistem mata pencarian, sistem teknologi, rumah adat dan sebagainya. Nah, menariknya secara semiotik memang betul. Dia ditanyakan Prof tadi komunikasi. Ya, komunikasi matematika dan menumbuhkan membuat jadi kausatif. Kalau dalam linguistik ya, kausatif, sementara komunikasi dalam matematika itu adalah menafsirkan. Gimana komentar Ibu? Terkait kata noada sendiri ya. Itu Bapak. Jadi noada ini merupakan kata dari bahasa Kaili yang berarti berbudaya, jadi Kailitara yang berarti berbudaya. Nah, dalam hal ini kenapa peneliti menggunakan kata noada? Yang pertama, peneliti sendiri berada di Sulawesi Tengah agar ada ciri khas untuk model ini diciptakan oleh orang Sulawesi Tengah sehingga menampilkan kata-kata noada itu sendiri. Namun noada tadi itu diartikan sebagai bagaimana pemahaman aktivitas sosial peserta didik itu diterapkan dengan konteks pembelajaran di kelas, sehingga memang untuk nama judul ini kami banyak berdebat dengan promotor kami dari saat bimbingan berapa kali ganti judul sehingga pada akhirnya kami menamakan model ini menjadi noada. Baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah 9 menguji. Tinggal saya sebagai ketua sidang. Ini background saya bukan di pendidikan, bukan juga saya orang teknik sipil. Sipil itu sipil keairan. Ya, tinggal saya cuma syarat saja begini. Saya waktu S3 itu buat model juga. Modelnya orang punya, kemudian saya tambahin. Ada namanya model FJMOC untuk merubah data hujan menjadi data debit. Nah, saya buat model. Nah, orang model pertama itu namanya Dr. FJMOC dari Belanda mutlak. Kemudian saya tambah perubahan iklim dan sebagainya, sehingga adalah model. Saya beri nama model MOCWIN UB. Jadi MOC-nya tetap aslinya, dulu WIN-nya wayang ya, UB-nya Universitas Brawijaya Malang. Nah, jadi nanti ke depannya menurut saya kalau boleh saran saja Bu Wahyuni. Jadi model kan harus nama, ada brand ibunya menurut saya itu. Sehingga namanya Komatika Noada Yuni barangkali. Nama belakangnya Untar. Wajib Untar itu ya Pak Prof. Jadi itu karena nanti saya merapatkan dengan Komprodi S3 itu. Kalau ada model, Eglong disebarkan juga nama Untar. Walaupun beliau ini dari Halerat ya, jangan Halerat. Saya sama juga saya disuruh UB. Kenapa? UB lah tempat saya menerima ilmu ya, dapat doktor. Nah, sehingga jangan ada nama Halerat ya dan berikutnya saja. Nanti kalau ibu pergi ke SD, ke SMP kan semua tadi bisa ya. Semua SD, SMP, SMA semua bisa. Presentasi, promosikan, sosialisasikan model Komatika Noada Yuni Untar. Jadi Untarnya juga tambah dikenal dia, dikenal. Itu juga model, ini modelnya. Karena saya tahu matematika ini momoknya itu
Karena saya ingat anak saya dulu waktu sekolah itu teman-temannya sampai nggak jadi sekolah karena apa? Matematika takut dong. Nah ini kan ibu bisa kembangkan nanti ibu pergi ke SD atau kemana itu ini ada model komunika, ada ini Unta. Nah jadi itu sama dengan Unta itu gratis promosi, betul ya? Itu masalah saja. Kira-kira bagaimana ibu? Mohon tanggapan dulu. Saran ya Prof ya. Jadi mungkin kedepannya akan kami diskusikan kembali dengan promotor dan co-promotor kami. Terima kasih Pak Direktur. Bu Wahyuni, jadi semua penguji dan sudah berikan nilai. Sebenarnya saya skor sidangnya, tapi oke, saya skor sebentar saja. Silakan mungkin ibu. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi tadi itu IP-nya 3,98. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi artinya diberi nilai 91,23A. Selamat ya. Kemudian dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusan sebagai Dr. Wahyuni Haji Mai Lili. Dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Selamat ya. Tadi saya tanya, kenapa lama studinya ini 2 tahun 7 bulan 11 hari ya. Rupanya karena artikelnya itu terbit di Sinta 2 ya. Sedangkan untuk ujian itu harus di fokus bereputasi SCR-nya itu besar 0,1 ya. Minimal Q4 gitu. Jadi apapun itu ini karena masalah artikel saja sehingga saudara-saudari dinyatakan lulus dengan pendidikan itu sangat memuaskan. Ya, jadi selamat ya. Maka nanti di belakang depannya namanya ya sudah boleh, setelah saya bacakan nanti sudah boleh mencantumkan nama Dr. Wahyuni Haji Mai Lili. Ya. Oke, jadi selamat. Sebelum ini mungkin ada, apakah ibu setuju dengan nilai ini? Setuju ya? Oke, kalau setuju berarti, kalau nggak setuju berarti satu enggak. Oke, kalau setuju ini mungkin perlu ditandatangani. Saya sebagai ketua panitia ujian doktoral melantik saudari Wahyuni Haji Mai Lili menjadi doktor dalam bidang pendidikan sains, konsentrasi pendidikan matematika. Moga-moga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudari abdikan bagi ilmu, pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya ucapan terima kasih dari Promo Penda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa berdiri di podium ini dalam melaksanakan sidang ujian terbuka promosi doktor disertasi dengan judul pengembangan model pembelajaran berbasis komunikasi matematika dan noada dalam menumbuhkan
kemampuan pemecahan masalah matematika. Dalam proses penyelesaian disertasi ini sungguh merupakan sesuatu yang perjuangan panjang bagi kami. Perjuangan yang begitu tinggi, tiada henti untuk memikirkan, mengerjakan penelitian untuk dapat menyelesaikan disertasi ini, dan juga tidak sedikit kendala yang kami temukan. Walau demikian, solusi untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ditemukan berkat kesungguhan dan juga keseriusan promotor dan kopromotor kami dalam mengarahkan penulis serta menunjukkan strategi yang sesuai. Dalam semua itu sungguh merupakan suatu kebahagiaan, suatu nikmat tersendiri bagi peneliti, sehingga terjadi proses pelaksanaan ujian promosi pada hari ini. Untuk itu, yang pertama kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Ibu Prof. Dr. Ijirana SPD MSI. Terima kasih Prof. Beliau merupakan salah satu inspiratif saya dalam pengembangan disertasi ini. Di tengah-tengah padatnya kesibukan beliau di PPD bolak-balik Jakarta, beliau tetap standby membimbing kami menyelesaikan disertasi ini dengan cepat. Begitupun juga dengan Bapak promotor kami, Dr. Muhammad Rizal MSI. Alhamdulillah kami diberikan promotor dan kopromotor pasangan suami istri, sehingga memudahkan kami untuk melakukan bimbingan disertasi ini. Walaupun dengan banyak rintangan di dalam menyelesaikan ini, tetapi terima kasih banyak Bapak Ibu promotor saya, selaku orang tua saya juga dalam disertasi ini. Kemudian kami juga sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada penguji eksternal saya yang jauh-jauh dari Makassar. Beliau juga merupakan inspiratif saya dalam pengembangan model dengan penelitian beliau terkait model pembelajaran metakognitif, sehingga menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih Prof. Selamat datang kembali di Kota Palu ini. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada penguji internal saya beserta anggota, Bapak Dr. Muhammad Dr. Dahsa Ismail Musa MSI beserta Ibu Dr. Frida MSI, yang sejak awal pada saat sidang proposal, FGD, kemudian hasil tutup hingga promosi ini, beliau sebagai tim penguji selalu memberikan saran dan juga komentar yang bersifat positif dalam penyusunan dan penyempurnaan disertasi ini. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua Tim Penguji pada hari ini selaku Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Prof. Dr. Insinyur Iwayan Sutapa, Master of Engineer. Terima kasih Prof. sudah bersedia untuk menjadi ketua di dalam ujian hari ini beserta tim penguji. Tim penguji di sini ada Bapak Prof. Dr. Fathudin yang juga merupakan salah satu orang yang berjasa di dalam jenjang karir kami hingga saat ini. Dulu beliau masih di Unisa bersama kami, pada saat itu kami baru selesai S1. Beliau yang kami sebenarnya tidak ada rencana untuk melanjutkan, tetapi beliau membuka pikiran kami ke depan, 5 tahun ke depan, sehingga
kami bisa berdiri di sini. Terima kasih, saya sebutkan namanya Prof. Dr. Fatudin MSI. Terima kasih, Prof. Kemudian anggota penguji pada hari ini Bapak Dr. Gandum dan juga Bapak Dr. Bakri Malo. Terspesial juga Sekretaris Ketua Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Menengah Bapak Dr. Ghazali Lemba, yang terima kasih Bapak yang masih memberikan kami kesempatan menjadi bagian dari PADSM dari 2019 hingga sekarang. Terima kasih untuk ilmunya juga Bapak. Kemudian ucapan terima kasih tentunya kepada Rektor Universitas Tadulako Bapak Prof. Dr. Insinyur Ahmad STMT Ibu Asian Engineer. Kemudian Rektor Universitas Al-Herat beserta jajaran di sini, hampir seluruh keluarga besar yang datang. Ada Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Mawar, terima kasih Bu sudah menyempatkan hadir dalam ujian promosi kami. Kemudian ada Ketua Senat bersama istri Prof. Kasman, ada dekan-dekan juga, dekan dari Perikanan, kemudian Kaprodi Magister Universitas Al-Herat, Wakil Rektor 1 juga ternyata ada di samping Ibu Mawar, terima kasih Bapak. Ketua LP2M Universitas Al-Herat Palu, dan seluruh jajaran dekan FKIP, dosen-dosen pendidikan matematika yang hadir pada hari ini. Ada juga dosen-dosen dari UIN Dato Karama yang sempat hadir, dosen-dosen UNTAD, para alumni. Tentu juga kami sangat berterima kasih kepada ketua program studi kami, Bapak Prof. Dr. Randes Astija, MSc PhD, yang selaku ketua program studi yang banyak tentu membantu kami dalam kelancaran menyelesaikan studi kami. Terima kasih Prof. beserta staf juga dan seluruh jajaran di Pasca Sarjana yang mensukseskan kegiatan kami menyelesaikan studi kami di program Pasca Sarjana ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Al-Herat telah memberikan bantuan kami dalam penyelesaian studi kami ini juga. Terima kasih kebetulan UIN 2 atas bantuan penyelesaian studi. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kemendikti-Saintek atas bantuan penyelesaian studi. Kami juga memperoleh bantuan penyelesaian studi dari Kemendikti-Saintek. Kemudian seluruh sivitas akademik Universitas Al-Herat Palu yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Bapak Ibu guru juga, kepala sekolah, mitra yang sempat hadir penelitian ini. Kemudian tentu yang terspesial, orang-orang tercinta. Yang terspesial orang-orang tercinta, seraya memanjatkan doa kepada ayahanda almarhum Arsono Maili ini. Beliau sangat cinta pendidikan, pasti beliau sangat bangga, sangat senang karena kami merupakan orang pertama di keluarga yang menyandang gelar doktor. Dalam kesempatan ini juga kami semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau sebaik-baiknya di tempat di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kepada mama saya, Nur Haida SPD MPD, di belakang orang tua yang tangguh dan juga sabar yang telah membesarkan dan juga mendidik serta mendoakan kami dalam keberhasilan kami
Terima kasih Mama. Kepada saudara-saudara tercinta juga yang sempat hadir hari ini, ada tante saya Cici Hamailili Esos. Terima kasih ada Irmawati SE beserta Dewi. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan doa agar penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik. Kemudian kepada rekan-rekan mahasiswa pendidikan program pasca sarjana Universitas Tadulako angkatan 2023, kami menyebutnya Power Rangers Group, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah bersama-sama berjuang dan membantu memberikan sumbangsi baik tenaga, waktu, pikiran dalam kelancaran penyelesaian studi ini. Pesan saya buat rekan-rekan, S3 bukanlah adu kecerdasan, tetapi adu daya tahan. Jangan pernah membandingkan proses antara orang lain dengan proses yang kita miliki. Selesaikan apa yang telah kita mulai. Berprogres meskipun kecil. Kemudian ucapan syukur yang mendalam terspesial untuk suami saya, bersyukur memiliki juga kemampuan yang sama, mungkin gelar yang dimiliki kami yang miliki, tetapi dalam prosesnya beliau dengan segala perhatiannya, pengertiannya, motivasi yang diberikan selama menyelesaikan studi ini, bahkan dalam penyelesaian ini banyak ujian yang kami peroleh, mulai dari orang tua sakit, mertua, kedua-dua, bahkan sampai suami saya sakit. Ketika menyelesaikan studi ini, saya hampir menyerah. Tetapi beliau terus menyemangati saya untuk menyelesaikan ini. Terima kasih suamiku yang saya angkat. Terima kasih. Kemudian kepada seluruh keluarga besar yang hadir hari ini, keluarga Mailili, keluarga Ansi Madani, ada Uwe, Dae, mantan ketua BAK Universitas Tadulako, terima kasih hadir juga dari bersama keluarga. Kemudian ketua LPM Unisa, besti saya, asesor, ada juga hadir ketua perempuan PGRI Sulawesi Tengah, Ibu Nur Hayati Nadra, terima kasih, asesor KSM juga, dan seluruh rekan-rekan yang semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Terima kasih kami ucapkan. Dalam mencapai ini tentu tidak membuat kami menjadi sombong dengan semua tantangan yang kami peroleh, memberikan kami pelajaran arti bersyukur dan juga berterima kasih. Demikian, saya kembali ke sini. Terima kasih Ibu Dr. Wahyuni yang sudah bilang. Baik Bapak Ibu, akhirnya sampailah kita pada pengunjung acara sidang tutup kali ini. Saya atas nama segenap Universitas Pendidikan Tadulako ucapkan selamat kepada Ibu Dr. Wahyuni yang sudah menyelesaikan studinya. Jadi pesan kami mohon yang baik-baik saja dibawa Bu ya. Nah, mungkin ada dalam proses itu ada yang juga kurang baik, mungkin promotornya galak dan sebagainya. Itulah proses Bu ya. Tapi syukur Ibu selamat sampai tujuan ya. Karena ada beberapa dosen didik kami yang tahu ada yang stres, ada yang stroke, ada yang nggak selesai gitu. Tapi Ibu selesai waktu 2 tahun 7 bulan luar biasa itu dengan berbagai tantangan tadi yang Ibu lalui itu selesai. Nah begitu sudah Bu ya, kami juga sudah melewati juga itu, lewati selesai sudah.
Demikian juga kepada segenap pimpinan Universitas Al-Irad. Ya, tadi ada wadah 1 dan 2 mungkin. Mohon maaf kami tidak sebut satu persatu. Senat, dekan-dekan, kemudian dosen-dosen semuanya dari kolega kami di Universitas Al-Irad. Ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada beliau ini untuk kuliah di UNPAD. Mudah-mudahan kerjasamanya akan terus berlanjut. Terima kasih juga kepada penguji eksternal Prof. Dr. Nurdin, Prof. Terima kasih, Prof. Jangan bosan-bosan untuk ke UNPAD, Prof. Kita undang lagi. Ya, terima kasih juga kepada semua promotor, tim promotor dan tim pemudi yang sudah membimbing Ibu Dr. Wah ini sehingga sudah bisa selesai sampai pada kali ini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan sebelum menutup sidang. Saya mau berpantun karena rektornya bisa berpantun. Saya coba juga berpantun. Menurut nanti cakap. Saya bukan, saya tadi ada berpantun. Dan kita cakap ya. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Dengan ini sidang kami akhiri. Terima kasih atas perhatian semuanya. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kami tutup. Saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih.